Ini tegang terus. Kamu kalau direkam tegang. Masuk TV, masuk TV. Masukin ke Facebook presiden. Diupload. Ya. Kalau udah bilang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan latihan soal untuk gelombang stasioner ujung terikat. Sebuah gelombang dia mempunyai persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 1,5 sin 0,4 X cos omega T dalam senti. Salah satu titik pada medium gelombang yang mempunyai amplitudenya 0,75 adalah, nah ini yang dimaksud di sini adalah bagaimana kalau amplitudo stasionernya, maksudnya nih. Amplitudo stasionernya adalah 0,75 cm. Ingat, dalam persamaan gelombang stasioner ujung terikat, Y sama dengan demikian 2A sin kx dikali cos omega T, di mana yang namanya 2 sin kx ini namanya amplitudo stasionernya. Jadi amplitudo stasionernya kita punya dari soal, dari persamaan adalah 1,5 sin 0,4 X, mana nilainya stasioner 0,75. Sin 0,75 sama dengan 1,5 dikali sin 0,4 X. Bagi 0,75 habis tinggal 1, tewas tinggal 2. Ini turun ke bawah sini. Jadinya kita punya 1/2 sama dengan sin 0,4 X. Sin berapa yang masukkan setengah? Nah, ini kita punya adalah 30 derajat. Berarti 30 derajat sama dengan 0,4 X. 30 derajat itu dalam radian adalah pi dibagi 6 sama dengan 0,4 X. Nah, jadinya X-nya kita punya X sama dengan pi per 6 dibagi 0,4, atau sama aja pi per 6 kali 0,4. Kita kali 10 jadi tinggal 10 pi per 6 kali 4. Kita sederhanakan, bagi 2 tinggal 2, bagi 2 tinggal 5. Jadinya X nya sama dengan 5 pi per 12 cm. 5 pi per 12, maka jawabannya adalah yang kita lihat seperti ini. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Sudah tali panjang, oke. Ini ada tali yang panjangnya, nah, ini panjang tali 240. Salah satu ujungnya terikat dan yang lainnya digetarkan dengan frekuensi 20 Hz. Berarti ini kita punya yang namanya F. Simpul kelima terbentuk, pada jarak 160, tapi dari asal getaran. Nah, berarti kalau gitu jarak simpul kelima, ingat patokannya kalau kita pakai rumus untuk simpul kelima ya N-1 dikali lambda per 2, ini patokannya dari ujung terikat. Maka kalau ditanya dia dari asal getaran, maka jarak simpul kelima ini adalah panjangnya dikurang 160. Berarti kita punya ini 80 cm. Nah, ini baru dari ujung terikatnya. Berarti tinggal kita masukin 80 sama dengan simpul kelima, berarti N-nya ini 5. Ganti 5 kurang 1 kali lambda per 2. 5 kurang 1 4, coret, tinggal 80 4 20. Berarti lambdanya kita punya 20 kali 2 kita punya 40. Ini masih dalam sentimeter. Nah, yang ditanya cepat rambat. Cepat rambat adalah panjang gelombang dikali frekuensi. Berarti cepat rambatnya nggak tahu, ini 40, frekuensinya 20. 40 kali 20, 800 cm per sekon. Ini yang kita punya. Jawabannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal keempat.
Oke, soal berikutnya, sultas tali yang panjangnya 100 cm, berarti panjangnya direntangkan horizontal. Salah satu yang digetarkan naik turun dengan frekuensi 1,8 AZ. Ini amplitude yang biasa, ini A. Sedangkan ujung lainnya terikat. Nah, ini terikat. Getaran merambat ke kanan sepanjang tali dengan cepat rambatnya 4,5 cm per sekon. Ini V-nya. Maka letak perut. Nah, yang ditanya adalah perut keempat dari titik asal getaran. Ingat, dari titik asal getaran. Yang kita punya bahwa jarak perut ke N adalah 2N-1 kali lambda per 4. Ingat, dengan N-nya kalau perut 1 berarti 1, perut 2, 2, perut 3, 3, perut 10 berarti 10. Ini perut 1, perut 2, perut 3, dan seterusnya. Nah, artinya kita butuh yang namanya panjang gelombang. Dari soal panjang gelombangnya belum ada, baru ada frekuensi dan baru ada cepat rambat. Ingat, cepat rambat adalah panjang gelombang kali frekuensi. Cepat rambatnya 4,5 cm, lambdanya kagak tahu, frekuensinya 1/8. Berarti ini 8-nya dikali ke sini. Tinggal lambdanya adalah 4,5 kali 8 cm. Nah, berapa 4,5 kali 8? Nah, kita punya 4,5 kali 2 aja 9, berarti 9 kali 4, tinggal kita punya panjang gelombang ini 36 cm. Ya sudah, ditanya perut keempat, berarti jarak perut keempat adalah 2 kali 4 kurang 1 dikali 36 cm per 4. Tewas 1, ini tinggal 9, 36 bagi 4, 9. 2 kali 4, 8, 8 kurang 1, 7, berarti 7 dikali 9. 7 kali 9 kita punya 63 cm. Ingat, 63 cm ini dari ujung terikat. Soal mintanya dari ujung bebas. Soal mintanya dari asal getaran. Maka kalau gitu jarak perut keempat dari asal getaran tinggal panjang talinya 100 cm dikurang 63. Berarti kita punya sini dapat 7, dapatnya 37 cm. Ingat, ini yang diminta soal dari titik asal getaran. Oke, ini soal yang tadi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Sultas tali yang panjangnya 116 cm, berarti ini panjang talinya L. Direndahkan mendatar. Nah, frekuensinya sama nih, 1,6 Hz. Ini frekuensinya. Dengan amplitude, ingat, ini amplitude biasa, bukan amplitude stasioner. Sehingga terbentuk cepat rambatnya adalah V-nya 8 cm per sekon. Amplitude gelombang hasil interferensi pada jarak 108 dari titik asal getaran. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah dari titik asal getaran. Ini X, jarak titik dari asal 108. Yang soal tanya kan amplitude gelombang hasil interferensi, namanya amplitude stasioner. Karena ini adalah ujungnya ujung terikat. Nah, ingat, ujungnya terikat, kan kita punya persamaan gelombang ini. Kalau Bapak tulis lengkapnya, ini yang ditanya kan, Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Nah, ini yang kita sebut sebagai yang namanya amplitude stasionernya. Berarti amplitude stasionernya adalah 2 dikali A dikali sin KX. Nah, X di sini kita ukur dari ujung terikat. Ujung terikat. Seperti itu. Nah, berarti kalau gitu kita cari lambdanya dulu nih, karena K itu lambda. V itu adalah panjang gelombang dikali frekuensi. 8 sama dengan lambda dikali 1/6. Lambdanya kita punya 8 kali 6. Tapi masih senti. 8 kali 6. Berapa nih 8 kali 6? Kita punya 48 cm.
Oke, kita dapat lambdanya. Nah, X-nya, ingat X itu dihitung dari ujung terikat. Ini 108 dihitung dari asalnya. Berarti kalau itu panjang talinya 116 dikurang 108. Kita punya X-nya 8 cm. Berarti kalau kita masukkan amplitudo stasionernya 2 dikali amplitudenya tadi, nah 10 cm. 10 sin, jangan lupa K itu 2pi dibagi lambda. Lambdanya 48 dikali X. X-nya 8. Biasa permainan matematik kita coret, 1 ini tinggal 6. 2pi ini kan kita punya 360 derajat. 360 derajat dibagi 6, samanya 60. 2 kali 10, 20. 20 kali sin 60. Berapa sin 60? Sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti kita punya amplitudo stasionernya 10 akar 3 cm. Maka kita punya jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu gelombang stasioner dirumuskan dengan, ini persamaannya Y sama dengan 10 kali sin 5X kali cos 200T. Di mana Y dan X dalam senti dan dalam sekon. Berapa cepat lambatnya? Oke, nah ingat persamaan gelombang Y ini stasioner ujung terikat. Kenapa? Karena T-nya ngikutnya ke cos. Berarti ini 2A sin KX cos omega T. Nah, artinya nanti kita punya 2A ini nilainya 10, 5 ini punya K, omega ini punya 200 V. Cepat lambat adalah panjang gelombang dikali frekuensi, atau boleh aja sebenarnya cepat lambat itu omeganya dibagi K. Kok bisa? Nah, kita turunin. Omega apa rumusnya? 2πf. K itu apa? 2pi per lambda. Coret, jadinya lambda dikali sama aja. Berarti kita pakai boleh langsung lambda kali F, boleh juga omega kali K. Berarti gimana nih? Ya, berarti cepat lambatnya V sama dengan, kita pakai ini aja. Omeganya berapa tadi? 200. Dibagi K-nya berapa? K-nya 5 nih. 200 bagi 5 berapa? Nah, tewas tinggal 4, berarti 40. Ingat masih cm/sekon, berarti ini jawabannya. Oke, kita lanjut soal terakhir untuk gelombang stasioner ujung terikat. Akibat pemantulan terbentuk gelombang stasioner dengan persamaan. Nah, lihat persamaannya. Y sama dengan 0,5 sin buka kurung 0,4 px dikali cos. Pi-nya Bapak masukin jadi 10 pt min 4 px dalam meter. Oke, kita punya berapa kelajuan gelombang pantulnya, berapa V-nya. Nah, ingat persamaan gelombang karena ini T-nya ngikutnya ke cos, udah pasti ini adalah stasioner ujung terikat. Y sama dengan 2A sin KX kali cos omega T. Nah, kalau begini ini namanya LX. Boleh tambahin, boleh nggak? Boleh, sama aja. Ini sama dengan 0,4 pi-nya punya K. Berarti omeganya berapa? Omeganya 10 pi. L-nya adalah 4 pi. Nah, berarti tadi kan V adalah omega dibagi K. Omeganya 10 pi. K-nya 0,4 pi. Coret-coret kali 10. 100 kali 10 4, 100 bagi 4 25 meter per sekon. Inilah cepat lambatnya 25 meter per sekon. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke dalam gelombang stasioner ujung bebas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat fisika.